Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Reptil Bang Boy. Oke teman-teman, kali ini Bang Boy mau membahas tentang kura-kura, yaitu ada kura-kura sulcata dan juga kura-kura ini burmese. Nah, oke, kita akan lihat di mana sih perbedaan kura-kura ini. Oke, kalian lebih suka yang mana? Sulcata atau burmese atau sulcata? Oke, Bang Boy akan lanjut. Bentar dulu, Bang Boy ambil sulcatanya satu lagi ya. Nah, oke, Bang Boy ambil lagi kura-kura sulcatanya satu lagi. Biar enak kita bikin kontennya. Oke. Nah, oke teman-teman. Kalau untuk kura-kura ini, burmese. Nah, ini burmese berasal dari Myanmar. Nah, kalau untuk kalian mau melihara kura-kura burmese, ini harus suhunya cukup lumayan tinggi, 30 ke atas, 32, 33 sampai 37 derajat Celcius. Nah, itu untuk kura-kura burmese ini. Dan untuk ketahanan tubuh ini jauh lebih kuat ditimbang kura-kura sulcata ini. Nah, kenapa mau bilang gitu? Sebenarnya kalau untuk di suhu yang tinggi, dia ini kuat. Karena dia memang kura-kura di hutan tropis ya, di Myanmar situ ya, cukup lumayan panas di sana berarti. Dan kura-kura ini nggak bisa di suhu yang rendah gitu, apalagi kalau musim hujan di Indonesia sekitar seminggu ataupun sebulan. Nah, kalian harus siapin tuh lampu yang cukup lumayan hangat ya, paling tidak lampunya itu ada UVA dan UVB dalam satu lampu itu. Jangan cuma UVA atau UVB, kalau bisa lengkap UVA dan UVB-nya. Dan kura-kura ini teman-teman udah termasuk terancam punah, tapi jangan khawatir, udah banyak yang ngebreeding kura-kura ini di Indo. Nah, dan ini kura-kura tidak sama seperti sulcata. Nah, kenapa tidak sama seperti sulcata? Kalau sulcata ini bisa gede, sampai 80 cm, bahkan lebih, beratnya sampai 50 kilo lebih, mungkin sampai 100 kilo mungkin lah ya. Nah, kalau kura-kura ini tidak begitu besar-besar amat. Kura-kura ini gedenya cuma 27 ataupun 30 cm ke bawah. Nah, untuk kura-kura ini teman-teman ya, kalau misalnya kalian suka melihara kura-kura yang nggak begitu gede-gede kali, tapi kura-kura darat, nah kayak gini. Nah, ini cangkangnya emang seperti ini ya. Seperti ini kalau menurut Bang Boy sih. Kalau untuk di burmese, kalau ininya apa ya, kayak piramiding, itu bagus kalau menurut Bang Boy ya. Tapi kalau untuk di sulcata itu kura-kuranya tempurungnya harus bulat. Kalau menurut Bang Boy ya, bagusnya seperti itu. Kalau piramiding itu malah itu bikin si kura-kura sulcata itu jelek. Beda sama ini ya. Ya tergantung selera sih sebenarnya. Ada yang suka kura-kura sulcatanya itu yang piramiding, ada suka yang bulat. Tapi kalau menurut Bang Boy sih lebih suka cangkangnya itu yang bulat teman-teman ya. Oke, untuk kura-kura ini dulu kita akan bahas. Nanti detailnya nanti kita akan bahas juga yang sulcata. Kura-kura ini kalau untuk makanannya sama dengan sulcata. Sayuran dan buah-buahan kayak sawi, pepaya, kangkung, selada, pakcoy bisa juga, kangkung rawa bisa juga, oke, nggak ada masalah. Nah, sekali-sekali boleh kalian kasih daun pepaya kalau pun dia mau ya. Sebenarnya daun pepaya itu bagus buat menghilangkan bakteri di dalam tubuh si kura-kura. Karena ini kemarin sempat sakit yang mau bikin video yang kemarin, tapi alhamdulillah sembuh gara-gara kasih makan daun pepaya beriring dengan dibantu dengan obat kayak gini juga. Ya, sempat dikasih obat seperti ini, tapi belum nampak perkembangan. Setelah dikasih daun pepaya sekitar 4 hari, selama 4 hari itu dikasih daun makan pepaya, dipaksa di spet mulutnya gitu, alhamdulillah ada perkembangan. Nah, sampai sekarang gini alhamdulillah aktif. Oke, jadi untuk kura-kura ini tidak begitu repot ya dipelihara ya. Size tidak besar dan juga tidak terlalu kecil. Nah, dan satu lagi, kura-kura ini bukan jarang ya, nggak pernah Bapak dengar kasus kura-kura ini yang terkena BS. Apa itu BS? Bloodstone. Nah, jadi tidak seperti sulcata, istar yang sering terkena BS. Oke, ini sebenarnya termasuk kura-kura yang sangat kuat.
Asalkan kalian meliharanya dengan suhu yang cukup lumayan tinggi kepanasannya. Oke, sampai sini paham ya? Ini kura-kura Burmese star, jadi kura-kura bintang gitu ya. Ini lihat batok ya, Burmese tortoise star. Oke, mantap. Oke, kita akan lanjut di sulcata. Nah, untuk di sulcata teman-teman, ini kura-kura sulcata. Ini ada yang 77 cm dan ada yang 8 cm up. Nah, untuk kura-kura sulcata ini berasal dari Afrika, teman-teman. Nah, tahu kalian Afrika di mana kan? Nah, seperti di Afrika tuh banyak ya hewan-hewan sana, kayak ada ball python, ini ada sulcata juga, dan juga hewan-hewan lainnya. Nah, untuk di sulcata ini teman-teman, makanannya sama seperti Burmese, yaitu dia bisa makan sayur-sayuran. Sama aja sih sayur-sayurannya, ya kayak sayur kangkung, sawi, pakcoy, selada, buah-buahan yang manis-manis, pepaya, apa lagi ya, kaktus centong pun mau juga nih sulcata nih makan. Kura-kura darat biasa suka kaktus centong. Nah ini kura-kura namanya sulcata, ini yang sering jadi favorit orang-orang nih buat dipelihara. Dan ini ada variasi warna ya. Ini warnanya dotless. Maksud dotless tuh yang bulatan sini ini nggak ada titik-titik gitu, macam-macam kayak ada tinlen-tinlennya lah ya, semi-semi gitulah sedikit ya. Dan warnanya pun cukup lumayan cerah. Nah, beda sama yang ini melalistik. Nah, sebenarnya kalau ini jadi cerah, ini jadi kayak tinlen gitu, karena garis ini tipis banget. Nah, kita bisa lihat tuh tipis banget. Beda sama ini ya, garisnya ini agak lebih tebal, ya kan? Ini karena ini agak coklat melalistik, jadi yang ini agak cerah. Oke. Dan untuk ukuran size-nya ini bisa 80 cm bahkan lebih. Oke, tahu kan sebesar apa kalau udah sulcata 80 cm itu sebesar apa? Lebarnya itu mungkin ada sekitar 60 atau lebih lah. Oke. Dan untuk kura-kura ini kalau udah gede larinya kencang. Siapa bilang kura-kura larinya itu lambat? Aslinya kura-kura sulcata ini kalau udah gede 80 cm ataupun 40 cm, kenceng nih larian nih. Lasak banget. Oke. Dan ini bisa makan rumput-rumput itu, rumput-rumput di rumah-rumah juga bisa, tapi tetap dipantau, takutnya dia kemakan sama batu. Oke. Dan kura-kura ini untuk cara memeliharanya di bawah suhu ini ya, berak deh kan. Aduh. Di bawah suhu seperti ini, Burmese. 30 derajat Celcius ke bawah lah, ataupun 30 bisa juga. Dan kura-kura ini nggak bisa terlalu panas ya, nggak bisa terlalu panas. Kalau dia panas bisa dehidrasi, jadi mulutnya itu mengeluarkan buih-buih gitu. Dan kura-kura ini kalau dipelihara di Indonesia itu suhunya udah sangat bagus. Beda kalau di Afrika sana ya. Biasanya kalau yang barang-barang impor sampai ke Indo biasanya itu mudah rentan sakit. Tapi kalau udah hasil ternakan di Indonesia, rata-rata ini bagus. Rata-rata kalau sulcata kalau udah di Indonesia, pesawat lewat impor. Rata-rata kalau sulcata di Indonesia rata-rata tuh sehat semua, karena di sini suhunya ekstrim. Terkadang panas sekali. Yang bahayanya dingin kali. Nah itu dia. Jadi kalian gak usah khawatir, cukup gunakan lampu aja, lampu reptil. Nah pokoknya cari aja di toko-toko online tuh, yang toko online lah pokoknya, apapun lah itu yang bikin aja situ lampu reptil. Kalian beli pitingnya sekalian. Pitingnya tuh bukan piting plastik, tapi piting yang keramik. Oke, buat pura-pura. Kalau bisa beli satu paket tuh, lewat lagi pesawatnya kan. Oh nggak, arah ke sana. Kalian beli aja lagi pitingnya tuh. Kalau nggak tahu juga nih contoh kayak gini nih. Nih kita Nah, kayak gini nih, kayak lampu belajar. Nah, ini untuk jepit di kandangnya gini. Nah, bisa kalau kayak di tempat kandang kayak gini. Nah, kayak gini lah misalnya ya. Nah, kayak gini, ini kura-kuranya dijemur.
gitu. Oke, bisa gunakan lampu kayak gini nih. Pokoknya di toko-toko online banyak tuh nih. Ini lampunya nih. Sini tempat colokan on off-nya. Jadi untuk kura-kura kalau kalian mau pelihara nggak repot lah ya. Kalau untuk sulcata pas gede ya mungkin ya cukup lumayan repot karena dia size besar. Kelebihannya itu beda dengan burung mist tadi yang size bisa lebih maksudnya size itu yang kecil yang untuk simpel aja kalau buat melihara burung mist. Kalau sulcata ini bisa gede dan umurnya kalau untuk kura-kura jangan ditanya deh, kura-kura ini umurnya seberapa lama, bisa ratusan tahun. Oke, jadi ini bisa jadi invest buat anak cucu kalian, anak cucu cicit kalian bisa nih. Dan untuk sulcata, untuk burung mist semakin gede ya semakin mahal ya harganya ya. Oke. Nah, ini kita bisa lihat perbedaannya juga dari cangkang. Kalau burung mist ini kayak bintang ya. Sementara sulcata ini kayak garis-garis mengikuti dari pola scootnya. Pola-pola garis dari cangkangnya. Sementara kalau di burung mist seperti ini, bintang. Oke. Nah, ini bulat nih cangkangnya nih. Moga aja pas gede dia tetap bulat nih cangkangnya. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Apakah kalian mau nanyakan lagi atau gimana? Nah, kalau yang untuk burung mist yang kayak gini nih. Nah, oke. Dan juga satu lagi, kura-kura sulcata ini harus direndam ya. Direndam air kayak gini. Gunanya biar dia minum dan juga membuang air. Biasanya kita rendam sambil dijemur untuk membuang, biar dia bisa membuang urates si kura-kura ini. Jadi kura-kura ini mempunyai kayak ini, kayak batu gitu di dalam perut dia, kayak apa ya? Ya pokoknya itu harus keluar deh, namanya tuh urates. Pupnya itu seperti putih-putih gitu. Nah, kalau misalnya dia tidak keluar, nah teman-teman bisa memberi pelet apa BSE atau JGS atau apa nama pelet, lupa Bang Bay ya. Pelet BSE biasa Bang Bay pakai itu untuk menghancurkan ini bladder stone-nya di dalam perut. Jadi kalau untuk kura-kura yang kecil itu masih bisa tertolong lah ya kalau menurut Bang Boy, tapi kalau udah gede itu agak sulit untuk membuang ini ya BS-nya. Nah, jadi sulcata ini termasuk invest kalau buat dipelihara. Semakin gede dia maka semakin besar nilai harganya, dan peliharanya pun nggak sulit, cuma size-nya semakin lama semakin besar. Beda dengan burung tadi, size-nya di bawah sulcata ini, bahkan dia kecil ya, nggak di bawah 30 cm ya. Oke, udah tahu ya, ini kura-kura sulcata berasal dari Afrika. Makanannya seperti Bang Boy bilang tadi, sawi, kangkung, selada. Butuh dijemur juga dan dirawat juga. Dan ini dijemurnya tidak boleh lama-lama ya, karena dia takutnya dia kepanasan, dehidrasi. Beda dengan burung mist yang suhunya itu bisa sampai 30 derajat Celcius, dia masih bisa tahan. Beda sulcata tidak bisa ya, tidak terlalu panas sekali, tapi setidaknya dia harus dapat kehangatan juga. Oke, untuk menjemurnya sama dengan burung mist, tidak terlalu lama-lama, jemur sambil direndam sampai keluar urates. Udah keluar uratesnya bisa teman-teman elap kura-kuranya, terus jemur lagi tanpa air sekitar 15 ataupun 20 menit. Tengok situasi cuacanya, kalau nggak terlalu panas ya udah ditunggu. Kalau misalnya panas ya udah mungkin bisa sekitar 10 menit atau 15 menit tergantung. Kalau kura-kuranya itu udah lasak aktif, nah ya udah ambil aja, tandanya dia udah kepanasan. Oke, sampai sini udah paham teman-teman ya. Perbedaan burung mist dan sulcata. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari dingin. Bye bye.